Siapa jawab salam dengan semangat, didoakan semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Jawab salam yang kuat, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak semua menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Ada namanya soleh di sini? Ada yang namanya soleh? Tidak ada. Yang namanya soleha ada? Tidak katik pula. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 47 Ibu Jumiati Asmara Dewi, Sarjana Pendidikan. Kemudian hadir bersama kita Bapak Ketua RT, Bapak Nanang Tosin, Ketua RT 03 Pak ya. Kemudian hadir bersama kita Bapak Ketua Komite SDN 47 Kota Lubuk Linggau, Bapak Sulaiman, senior kami, luar biasa beliau nih. Ini kalau setiap panggung hadir. Dan beliau ini MC kondang untuk Kota Lubuk Linggau dan sekitar. Jangan lupa Pak Ibu, kalau ini wajah beliau MC kondang. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, para Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, dan juga Ketua Panitia pelaksanaan PHBI SDN 47, Sohib kami Ustaz Yuyus Abdul Khair, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau ini Bu memang semangat orangnya. Jadi kalau diberi tugas banyak itu tambah semangat. Nah, itulah Ustaz Yuyus. Sedikit cerita dengan beliau ini. Sebelum diangkat menjadi pegawai negeri ASN, beliau juga bersama-sama dengan saya, kami satu teman mengajar di Pondok Pesantren Masrulillah. Ya, waktu itu saya kepala sekolahnya, beliau staf TU-nya. Kemudian naik, beliau jadi sekretaris pimpinan, dan kemudian berkahnya diangkat menjadi ASN dan ditugaskan. Jadi beliau ini saya tahu betul orangnya aktif, kemudian siap bekerja dan insya Allah berkah. Anak-anak juga yang kita banggakan, kita hormati. Tadi hadir disebut juga ada mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Universitas PGRI Silampari yang melaksanakan kegiatan, apa ya nama kegiatannya tuh? Kalau dulu PPL, masih PPL juga, karena setiap kampus kadang-kadang berbeda. Ada PPL, ada namanya magang. Anak-anak semua, Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, halo, halo, halo. Anak-anak dengar tidak? Siap mendengar tidak? Oke. Ibu bapak, anak-anak yang saya cintai, yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di mana pagi yang cerah ini suasana begitu cukup menyengat. Namun mudah-mudahan suasana atau cuaca yang menyengat ini tidak mengurangi semangat kita dalam rangka kita menuntut ilmu dan juga memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Dan tentu mudah-mudahan
itu semua menjadi ladang amal pahala bagi kita semua, dan anak-anak yang kita bina, yang kita didik kelak menjadi orang-orang hebat, orang-orang soleh, orang-orang yang bakal mengganti posisi-posisi kita pada saat ini. Amin. Anak-anak siap jadi orang hebat? Siapa yang mau jadi presiden? Banyak. Alhamdulillah. Siapa yang mau jadi Pak Lurah? Nunjuk. Bagus. Yang mau jadi guru siapa? Banyak juga. Yang mau jadi pengusaha? Banyak. Yang mau jadi dokter? Gampang banyak. Polisi, tentara. Yang mau jadi polisi mana? Ini polisi. Polisi beneran apa mau jadi polisi tidur? Beneran, alhamdulillah. Yang mau jadi tentara mana? Ya, bagus. Yang mau jadi ustadz mana? Itu banyak lagi. Yang mau jadi kepala sekolah mana? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya nanti sesuai dengan cita-citanya, dituntut, dicari. Mudah-mudahan cita-citanya dicapai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa? Syaratnya hari ini anak-anak ikuti pembelajaran, belajar yang baik, masuk sekolahnya yang rajin, belajarnya yang giat, termasuk juga para bapak ibu guru. Alhamdulillah atas nikmat Allah itu, anak-anak bapak ibu guru, kita hadir di tempat yang begitu membahagiakan ini, hadir di depan para generasi kita. Mudah-mudahan generasi kita ini menjadi generasi yang baik, generasi yang membanggakan, generasi yang nanti bakal mengharumkan nama bangsa dan agama kita Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, memeriahkan dalam rangka Maulid Nabi. Maulid itu lahir, artinya hari ini kita merasa bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bahagia atau tidak dengan lahirnya Nabi Muhammad, anak-anak? Hari ulang tahunnya Nabi kita bahagia tidak? Kalau kamu ulang tahun bahagia tidak? Kenapa bahagia kalau ulang tahun? Karena dikasih kado. Kalau ulang tahun dikasih kado, betul? Sama siapa dikasih kadonya? Sama orang tua. Maka hari ini Bapak Ibu, kita hadir dalam rangka berbahagia dengan lahirnya Rasulullah SAW. Siap ngasih kado dengan Nabi? Kado apa yang nak dikasih dengan Nabi kita? Siapa yang mau ngasih kado dengan Nabi, angkat tangan. Nih biar Ustaz jalan ke sana. Mau kasih apa? Ini siapa namanya? Namanya siapa? Ini angkat tangan, ayo. Siapa namanya? Kakak. Bahagia, senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bahagia tidak? Bahagia tidak? Bahagia ya. Mau ngasih apa kado dengan Nabi? Doa. Mau ngasih kado doa. Ada lagi yang mau ngasih kado apa? Doa. Bagaimana doanya? Doa apa untuk Nabi? Doa kedua orang tua. Ada apa-apa? Bagus. Sini. Mau kasih doa apa? Ini siapa namanya?
Dafa. Dafa, mau kasih apa? Kado sama Nabi. Doa orang tua. Doa orang tua juga. Ada yang beda tidak? Mau ngasih kado apa sama Nabi kita karena bahagia? Hah? Apa? Doa. Ya, sama ya. Ini doa juga. Nah, doa. Doa apa? Doa Orang tua. orang tua. Baik ya. Jadi anak-anak, kita bahagia dengan lahirnya Nabi, kita harus kasih kado. Sebagaimana orang tua kita ngasih kado ketika kita berulang tahun. Ada yang dikasih tas baru ketika ulang tahun, ada? Ada yang dikasih, dibelikan sepeda ulang tahunnya. Apa? Ada yang dikasih kado sama orang tuanya, diajak jalan-jalan keliling. Bagaimana cara kita memberi kebahagiaan, memberi kado kepada Nabi kita Muhammad? Dengan cara kita membaca sholawat. Dengan apa caranya tadi? Membaca sholawat. Bisa sholawatnya? Kita sama-sama bisa? Ulang sholawatnya mau? Ayo. Allahumma belum, yang di ujung sana belum kedengaran bunyinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba Pak Ustadz mau dengar yang semangatnya sebelah sini, apa yang sebelah sini lebih semangat? Kita lomba. Siapa yang paling kencang suara selawatnya ya? Selawatnya gampang tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Belum diperintah. Nah, sekarang siapa yang paling kuat dia yang menang. Kita mulai dari kelompok mana? Sini atau sini? Dari kelompok kelas yang kecil dulu. Kamu ya? Siap? Yang kencang siap? Yang kuat siap? Sampai giginya lepas siap? Ayo, 1, 2, 3. Oke, dikasih nilainya 88. Sekarang kelompok yang seberang sini. Siap nggak? Siap? Kencang? Oke, 1, 2, 3. Kencang tidak? Kencang tidak? Baik, dikasih nilai. Nilainya 88 juga. Siapa yang menang? Kita semua menang. Begitulah cara kita memberi kado kepada Nabi kita Muhammad atas kelahiran beliau. Bapak Ibu, anak-anak yang berbahagia pada hari ini, apa yang harus kita contoh dari Rasul? Apa yang harus kita contoh dari Nabi kita? Akhlak beliau. Siap nyontoh akhlak Nabi? Siap contoh akhlak Nabi? Baik, kalau siap kita bicara akhlak yang pertama. Akhlak Nabi ketika beliau makan. Nah, siapa yang hobi makan? Angkat tangan. Hobi makan. Yang ini hobi makan, bagus. Sudah. Berarti kita semua senang yang namanya makan. Makan yang kita lakukan harus nyontoh bagaimana cara Nabi
makan. Siap contoh Nabi? Nih Ustadz mau tanya dulu, ada yang sudah tahu bagaimana tata cara Nabi makan? Pakai sendok apa pakai tangan? Pakai tangan. Oke, betul. Yang kelompok sini ada yang tahu bagaimana cara Nabi kita makan? Sama, pakai tangan. Oke, pakai tangan. Pakai mulut. Anak-anak semua perhatikan, kita nyontoh akhlak Nabi supaya mendapatkan pahala dan diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Bagaimana cara makan Nabi? Satu, Nabi sebelum makan membaca bismillah dan membaca doa. Siapa tahu, siapa yang hafal membaca doa makan? Ayo angkat tangan. Yang kelas 1 mana kelas 1? Ustaz mau ke tempat kelas 1. Siapa yang hafal doa makan? Aku, ini yang sudah berdiri sini. Hafal doa makan. Ayo. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Benar salah? Kasih tepuk tangan. Jadi sebelum makan kita harus membaca bismillah. Setelah itu berdoa. Sebelum atau sudah makan? Belum digigit atau sudah habis? Belum dimakan, kita baca bismillah. Contoh, ini ada makanan. Ada makanan, contoh pinjam. Pinjam, ini makanan apa bukan? Tapi anggap saja makanan. Nabi makan, ini dipegang. Sebelum dimakan di mulut, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca apa doanya tadi? Allahumma, baru digigit. Siap nyontoh akhlak Nabi? Siap nyontoh akhlak Nabi? Makannya bismillah dulu, kemudian berdoa, lalu digigit. Kalau itu makanan, kalau itu ternyata es, baru diminum. Siap? Bisa? Bagus. Itu satu, belum yang lain, baru satu. Baru bagaimana Nabi beradab sebelum makan. Lalu yang kedua, Nabi kalau makan, perhatikan anak-anak, Nabi kalau makan, nanti setelah ceramah ini ada nanti pertanyaan. Nanti Pak Yuyus ngasih hadiah kalau yang dapat. Siap? Siap Ustaz Yuyus? Ada kue. Nabi kalau makan, beliau menggunakan tangan kanan. Maka megang pakai tangan kanan. Mengambil makanan pakai tangan kanan. Makan nyuapnya pakai tangan kanan. Ada yang makan pakai tangan kiri. Ada yang makan pakai tangan kiri, ada. Maka kalau ingin mencontoh Nabi kita, makanlah dengan tangan kanan. Yang kedua, yang ketiga, Nabi kalau makan, kalau minum, beliau berdiri apa duduk? Berdiri apa duduk? Maka yang ketiga, kita makan harus nyontoh Nabi dengan cara duduk ketika makan. Ada yang makan berdiri di sini. Ada yang jajannya sambil berdiri. Yang jajannya makan sambil jalan ada.
Ada yang jajannya sambil jalan, makannya ada. Maka yang seperti itu tidak mencontoh akhlak Nabi. Siap nyontoh akhlak Nabi? Siap nyontoh akhlak Nabi? Siap. Alhamdulillah. Lalu bagaimana Nabi makan berikutnya? Setelah pertama apa tadi? Sebelum makan baca bismillah, baca doa sebelum makan. Yang kedua, makannya dengan tangan kanan. Yang ketiga, makannya dengan cara duduk. Yang keempat, Nabi makan dengan memulai makanannya dari pinggir. Nabi makan dari pinggir. Nih, kalian di rumah, di dalam piringnya ada nasi beserta lauk pauknya. Ngambil makannya dari mana kalau menurut Nabi? Apa ngambil coplok yang tengahnya atau dari pinggir piringnya? Dari pinggir. Jangan langsung tengah. Maka makanlah dari pinggirnya. Makan roti dari tengahnya apa dari pinggirnya? Ada yang makan roti dari tengahnya. Makan sosis dari pinggir apa dari tengahnya? Pinggir. Berarti nurut akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang kelima, perhatikan akhlak Nabi ketika makan. Ketika ada makanan yang terjatuh, diambil apa dibiarkan saja? Ketika lagi makan ada yang terjatuh, diambil apa dibiarkan saja? Akhlak Nabi menganjurkan kita ketika ada makanan yang jatuh, maka diambil. Lalu yang kotornya dibuang, yang bersihnya dimakan. Karena jangan sampai makanan itu yang jatuh dibiarkan saja, karena itu akan menjadi mubazir dan akan dimakan oleh setan. Biasanya kadang ibu bapak kita nih kalau ada makanan yang terjatuh, kita biarkan saja. Kalau orang dulu, kalau belum 5 menit diambil katanya. Tapi ternyata ini ajaran Rasulullah. Ketika ada makanan jatuh diambil, yang kotornya dibuang, yang bersihnya kita makan kembali. Itulah ajaran Nabi kita ketika kita makan. Yang berikutnya, Nabi mengajarkan kita jika kamu makan, maka disunnahkan makannya pakai tangan. Tidak disunnahkan makannya pakai sendok. Ini Bapak Ibu kita kebiasaan makan sekarang pakai sendok. Ternyata dalam makan itu kita pun sudah tidak mencontoh akhlak Nabi. Makan pakai tangan. Setelah makan, selesai makan, jangan dibasuh dulu jari jemari kita sebelum dihisap atau dijilat jari jemari. Orang sekarang bilang jijik, tapi begitulah orang tua kita dulu mengajarkan kepada anak-anaknya. Maka ibu selaku guru, selaku orang tua, kita bersama mengajarkan kepada anak-anak kita konsep-konsep yang berkaitan dengan kesunnahan Rasulullah, supaya kita beramal, berlaku, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah makan, sebelum cuci tangan dijilat dulu. Cuman kan tawang sekarang ibu alat rak usung itu, sampai tangan kayak dijilat, sampai piring itu apa itu dijilat. Tapi inilah ajaran Nabi kita, ajaran para ulama kita. Kami dulu diajarkan di pondok pesantren, kalau setelah makan tidak boleh ada sedikit pun makanan yang tersisa.
tidak ada sebutir pun nasi yang tidak termakan. Karena kata guru kami sesuai dengan pembelajaran dalam kitabnya, bahwa makanan yang tersisa bisa saja makanan itulah yang mengandung keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh menyisakan makanan. Anak-anak, halo, kalau makan tidak boleh bersisa. Siap? Harus habis, kecuali kulitnya, kecuali lidinya. Kalau makan sate, lidinya jangan dimakan. Kalau makan ikan, tulangnya jangan dimakan. Tapi nasinya harus habis. Lauk pauknya yang bisa dimakan harus habis. Itulah kita mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah makan, apa yang harus kita lakukan mencontoh Nabi? Maka setelah makan harus mengucapkan alhamdulillah. Ada berapa tadi? Adab makan. 1, membaca bismillah dan doa. 2, makannya pakai tangan boleh. Yang ketiga, makannya harus duduk. 4, makannya dari tepi dulu. 5, makanannya harus dihabiskan. 6, apabila ada makanan yang terjatuh, maka segera diambil, makan yang bersihnya, buang yang kotornya. 7, setelah makan harus mengucap alhamdulillah. Ingat, nanti Pak Yuyus bakal menanyakan, yang bisa jawab dikasih hadiah. Ya, siap nyontoh makannya Nabi. Siap nyontoh makannya Nabi. Oke. Kita lanjut. Berikutnya, bagaimana akhlak Nabi ketika Nabi berakhlak dengan orang tua, berakhlak dengan guru. Siap nyontoh akhlak Nabi bagaimana berakhlak dengan guru dan dengan orang tua? Siap. Nabi mengajarkan kita yang pertama, berakhlak dengan guru atau dengan orang tua itu yang pertama, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Siap berbuat baik dengan orang tua? Siap berbuat baik dengan guru? Bagaimana caranya? Cara berbuat baik dengan orang tua, dengan guru itu dengan membantu orang tua. Siap bantu orang tua? Siap bantu orang tua? Apa yang bisa dibantu terhadap orang tuanya? Apa membantu apa? Membantu makan, itu tidak perlu dibantu makan. Bantu orang tua dengan cara ikut bantu beresin rumah. Ada yang di rumahnya suka bantu dengan beresin rumah, ada? Bantu camano? Camano bantunya? Oh, bantu ngepel, alhamdulillah. Bantu nyapu. Bantu apa lagi? Ada yang bantu masak. Masak apa? Masak ayam. Masak mie. Dengan cara membantu orang tua. Bagaimana cara membantu guru? Guru-guru kalian, ibu guru, bapak gurunya, bantu lihat kelasnya. Kalau kelasnya kotor, kita harus membersihkan kalau kelasnya kelihatan banyak sampah, sampahnya dibereskan. Itu cara kita membantu orang tua dan membantu guru.
Kemudian menghormati orang tua. Bagaimana orang tua dihormati? Ya, sopan santun, berbicaranya dengan baik, kemudian bertingkah lakunya tidak buruk, ngomong sama orang tuanya, ngomong yang baik, dengan gurunya begitu juga. Tidak boleh ketika diperintahkan kita tidak mau. Dengan orang tua, kadang orang tua kita memerintahkan kita untuk beli sesuatu ke warung, maka anak-anak harus juga pergi dan nurut apa yang diperintahkan orang tua. Halo? Ya. Ini mana anak-anak yang sini? Halo, dengar? Halo? Halo? Siap berbuat baik kepada orang tua? Dengan guru siap berbuat baik? Baik. Yang kedua, bagaimana cara berakhlak kepada orang tua? Maka kita selaku anak terhadap orang tua harus berkata yang baik dan juga bersikap sopan santun. Inilah Nabi kita mengajarkan, Nabi kita memberikan petunjuk kepada kita untuk kita mengikuti jejak-jejak beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap kita salawat lagi? Siap, ayo sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini nanti menjadi orang-orang yang soleh, yang soleha, cerdas di dalam belajarnya, sehat badannya, tercapai cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, para bapak ibu dewan guru yang saya muliakan, yang saya banggakan, Pak RT, Bapak Ketua Komite yang hadir bersama kita, mudah-mudahan Bapak Ibu guru kita, Pak RT, Pak Ketua Komite mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu guru diberikan kesabaran di dalam hal mendidik anak kita. Memang begitu Bapak Ibu, kadang-kadang mendidik anak ini ada anak yang menjengkelkan, ada anak yang membahagiakan. Itulah tugas kita sebagai orang tua kedua daripada anak-anak kita ini. Tugasnya bagaimana anak-anak kita ini mendapat pendidikan, mendapat bimbingan yang benar, yang baik dari para kita semua selaku orang tua, selaku guru-guru yang ada di sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah kesehatan, kekuatan, kesabaran di dalam hal kita menjalani kehidupan dan berkehidupan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan kita dengan rasa bahagianya. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi, nanti kita pun dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anak yang saya cintai, yang saya muliakan, ini saja ilmu kita hari ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi, nyontoh akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hal yang sedikit ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan juga kita termasuk kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan orang-orang yang tidak merugi dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Muhammad Asbihan Sarjana Pendidikan yang telah memberikan ceramah kepada kita semua. Selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Asbihan Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu para Dewan Guru, Bapak Ketua Komite, Bapak Ketua RT dan anak-anak semua. Marilah di akhir majelis kita ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengaminkan dan mengangkat tangannya, ya berdoa. Anak-anak angkat tangannya. Ya, angkat tangannya ke depan. Kita berdoa dan aminkan ya doanya, karena doa kalian anak-anak semuanya nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini di SD Negeri 47 Kota Lubuk Linggau dalam rangka kami berbahagia dalam rangka hari lahir Rasulmu, hari lahir hambamu yang mulia, yakni Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kegiatan ini ya Allah, kami mohon ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan jadikan kami orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulmu pada hari kiamat kelak. Allahumma ya Allah, juga ampuni dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa semua orang muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat. Allahumma ya Allah, jadikan kami sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan anak-anak kami sehat lahir batin. Jadikan anak-anak kami ya Allah, murid-murid kami ini ya Allah, nantinya menjadi orang-orang yang dapat menolong agamamu, orang-orang yang dapat menggapai cita-cita mereka demi kehidupan, demi dan menegakkan agamamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesabaran, ketabahan kepada kami selaku Bapak Ibu guru yang mendidik anak-anak kami ini. Dengan kesabaran dan ketabahan itu ya Allah, Engkau jadikan anak-anak kami ini orang-orang yang berguna, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, orang-orang yang dapat memberikan manfaat kepada agama, kepada keluarga, kepada bangsanya. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka berbahagia atas kelahiran Nabi-Mu ya Allah. Maka berkahi kami di setiap langkah kaki kami ya Allah. Berkahi kami di setiap apa yang kami lakukan daripada amalan-amalan baik kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan kami daripada sifat-sifat kesombongan, jauhkan kami daripada sifat iri dengki ya Allah. Jadikan dunia ini betul-betul sebagai tempat kami bernaung untuk mencari ridho-Mu dan beramal soleh kepadamu ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini di tempat yang mulia ini ya Allah, kumpulkan kami juga nanti di dalam surga-Mu bersama Nabi kami Muhammad, bersama orang-orang tua kami ya Allah, bersama guru-guru kami ya Allah, bersama orang yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah, sehatkan badan kami, panjangkan umur kami untuk beribadah kepadamu, cukupkan rezeki kami ya Allah dalam kehidupan kami ini. Jadikan anak keturunan kami, murid-murid kami menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya penutup. Kita tutup acara pada hari ini dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, nanti setelah ini kita akan mengikuti acara lomba fashion show. Kamu namun sebelumnya bawa bekalnya nak, bawa makanannya, boleh makan tapi di tempat inilah. Silakan Pak, kasih waktu 10 menit untuk makan dulu ya. Setelah ini balik ke tempatnya masing-masing.